Selamat pagi. Lagi Dengan Mbak siapa di sini? Siapa? Mbak siapa? kelas 8B. Tadi sebelum di sini ada kesibukan apa? Sebelum kesini sih nanti studi terus Studi dulu. Tujuannya di Jakarta itu di mana aja? saya Oh, Mbak Sunda. saya cek dulu Ya. saya itu di Di Dufan. Dufan Ancol terus Monas ada? enggak Oh, tapi ke gedung DPR. gedung DPR. Sebelumnya kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Sebenarnya saya ya kalau di rumah ya kan mungkin karena lagi kelas 9 kan lagi ujian, jadi kesibukannya di rumah ya ngerjain tugas terus persiapan kan ini tanggal 12 Mei mau lomba Lomba apa? bahasa Inggris. Keren ya. Lombanya apa? Ini nanti masih penyisihan kota dulu, terus nanti langsung ke finalnya nanti langsung nasional. Berarti tadi seleksinya itu berapa orang? Belum tahu nanti tergantung juga karena ini kan mereka hitungannya cabangnya kan masih baru. Jadi saya kan sering juga ya kalau misalnya ada lomba apa. Berarti itu ya produktif banget ya. Sebelumnya emang dari kecil udah bahasa Inggris apa gimana? Iya, Oh, gitu, bahasa Inggris. Di rumah juga pakai bahasa Inggris. kadang iya kalau misalnya karena kan emang kebetulan kan guru bahasa Inggris kan belajar bahasa Inggris terus juga juga ibunya kan anak Inggris. Restoran ya. Guru bahasa Inggris di mana sekarang? Dulu pernah ngajar di Unika, terus Dosen? Iya dulu dosen, terus setelah punya kakak saya terus akhirnya les privat, terus sempat waktu saya tinggal itu ngajar di TK. Terus setelah saya lulus SD itu jadinya sempat ngajar di TK, saya sekolah lulus Oh, gitu. ngajar les privat. Keren ya berarti. Emang dari orang tuanya mensupport. Iya masih Oke, ini akhir-akhir ini ada masalah apa yang sedang dihadapi? masalah sih sebenarnya ini sih nggak ada sih, cuman ya itu tadi saya pribadi ya sendiri mungkin karena penampilan saya itu kan saya sudah merasa beda gitu kan, saya kayaknya namanya kalau misalnya ada belajar main di sini saya kan pasti khawatir lah ya kan kesehatannya kadang nggak bisa izin kemana kalau misalnya ditolak gitu. Jadi saya nggak pernah ngambil sampai pribadi saya pas hati karena saya itu sakit, saya nggak mau karena saya emang dari kecil tuh biasa karena kan ini kan saya penyakitnya kan dari kecil banget sih. Nah itu tuh emang kalau dari saya itu mengajak saya dari awal bertemanlah sama jangan jadikan itu sebagai penghalang kamu tuh sukses. Sakit tubuhnya itu biasanya kalau kamu itu Kalau ini kan karena virusnya banyak kalau saya pribadi itu menurut saya spesifik yaitu ada usus besar itu jadi kalau kamu itu biasanya kamunya karena kadang juga bisa kalau misalnya konsumsi kurang sehat itu bisa kena itu kalau kamu itu saya yang pertama tuh pasti mual terus pusing juga pusing terus badan saya kan rasa pegel gitu. Terus kalau kelamaan nggak ada obat-obatan pernah saya sampai kaku gitu karena kan kalau pada usus besar kan merambat kemana-mana jadi nggak cuma mual pusing aja kadang sampai bisa
memicu yang lain. Biasanya kamu kalau kayak gitu tuh kamu kayak rasanya gimana gitu? Jadi kok aku kayak gini terus kayak mikir panjang gitu. Ini sih saya mikir ini karena saking sudah parahnya, terus saya juga rasanya bisa sembuh enggak, tapi emang karena ini sudah terlanjur dibuka kan ya tidak bisa sembuh total sih. Cuma bisa dikurangi, bisa dicegah lah. Berarti emang dari dulu itu udah berubah. Iya sudah. Berobatnya di mana? Kalau dulu tuh saya sempat waktu ketahuan sakitnya itu kan dibawa ke rumah sakit Rusmina. Nah setelah didiagnosa, terus sebelum saya pindah kan sekarang saya sebelum saya pindah itu di dekat rumah sakit kan ada bidan. Emang dari kecil kakak saya terus dikasih obatnya apa aja, terus kalau misalnya mau kambuh tanda-tandanya apa gitu kan emang Pasti kayak rasanya kayak aduh gitu ya. pasti panik lah kadang, tapi karena sudah terbiasa kan ya, terbiasa jadi pasti memang bilang udah minum aja obatnya kan, kalau obatnya kan sudah pasti, karena kalau obat yang lain tuh nggak cocok, jadi harus obatnya itu kan lumayan murah juga. Berarti emang tiap bulan harus ada kontrol atau gimana? Enggak sih, kalau saya ya karena dulu itu kan sempat parah kambuh itu waktu karena saya kelelahan, dan itu malah muncul demam sama juga demam tinggi juga kan. Nah itu waktu itu benar-benar parah, terus akhirnya dengan sama tidurnya udah dikasih obat ini aja, nanti cari cara buat diambil kan jadi tahun lalu atau 2 tahun lalu itu lanjutan pakai mobil apa gitu, terus dibeliin apa membarukan gitu, jadi sekarang udah agak jarang kamu sudah makan sama Berarti itu kan juga pasti kamu kepikiran ya. dia Kalau misal nih ada temenmu yang ngajak main terus tapi di sisi temenmu itu pada tahu atau tahu karena memang saya dari awal sudah saya dengan ini, jadi maaf kalau ya nggak bisa kayak sering main. begitu aja mereka bisa memahami. Biasanya kalau ada kerja kelompok nih kamu biasanya gimana? Kerja kelompok saya bagian prioritasnya saya tugas tetap aktif, karena selama tidak mengancam kondisi kesehatan saya tetap aktif. Kalau misalnya tugas itu saya tetap utamakan, cuman kalau di luar tugas saya itu bisa ditunda. Berarti kalau misalnya main-main itu benar-benar jarang atau teman yang main ke rumah gitu? Biasanya sih emang kalau mainnya sih emang Jarang. Karena kan emang jaraknya kan agak jauh kan ya, jadi kadang-kadang tuh ketemuannya nggak sering-sering, emang tapi kita sering aktif chatan, terus juga nggak pernah lost kontak. Terus kalau teman di kelas itu ada yang dekat banget atau gimana? Ada sih Dua. Oke, sebelumnya nih tadi lupa ngejelasin kalau di sini tuh kita mau kayak lakuin konseling. Sebelumnya tahu konseling tuh? konseling, setahu saya kayak itu kayak kita mengajak seperti kayak apa ya, bicara sama soal misalnya masalah kita atau apa gitu. Udah pernah konseling sama guru BK? Sebelumnya pernah sih, karena saya sibuk kena bully. Kena bully ya? Udah tidak sakit itu atau? Bukan, karena mungkin karena emang mama saya kan cenderung protektif kan. Oh iya. Kalau misalnya anak yang lebih kecil gitu kan mungkin merasa
iya. ada beberapa tante yang emang tapi saya emang sudah coba membeli, tapi karena beberapa teman saya yang dulu sebenarnya teman saya juga, tapi setelah ada masalah itu apa ya, saya merasa kayak oke mungkin mereka emang nggak bisa terima apa padanya, jadi saya mending ikhlas aja lepasin aja daripada memicu masalah yang lain, karena mereka kan itu ada mereka gitu loh, mau terima dengan sudah ya sudah sih. Kamu benar-benar open minded banget ya. Eh, terus jadi tuh di sini tuh ada beberapa asas ya, kayak ada asas kerahasiaan. Jadi kamu cerita di sini tuh kayak nggak bakal orang-orang tuh nggak bakal tahu terus. Kayak, ya udah kamu terbuka aja, bicara yang apa kamu rasain. Untuk selanjutnya tadi kan kamu bilang kayak sakitmu ini kayak benar-benar ngeganggu gitu kan pikiran. Kamu merasa kayak kok aku beda sama dengan lain gitu. Pernah nggak kamu di posisi kayak dengan sakitku ini tuh aku tetap bisa beraktivitas yang benar-benar kayak yang lain gitu? Benar sih, selama mindset aja sih sebenarnya. Emang kalau misalnya kita mikirnya aku nggak bisa gini, itu tuh anda kan emang kebetulan kamu harus doa, kamu harus jadi emang dari awal tuh saya tidak pernah memandang diri saya itu berbeda gitu loh. Penyakit iya, tapi bukan berarti itu sebagai halangan saya untuk beraktivitas dan sebagainya. Oke, jadi kamu kayak tetap bisa berpikir positif. Iya. Terus kamu ini apa ya? Bentar. Dari segi orang tua kan nanti support system. Semisal benar-benar ada keadaan penting nih, kamu kayak harus keluar saat itu juga. Nah, itu dari orang tua ataukah emang nggak boleh ngeprotek atau boleh asalkan alasannya kayak pasti gitu? Kalau soal itu sebenarnya main itu nggak dilarang juga ya, lebih ke harus pasti, karena kalau tidak pasti tujuannya kemana, dengan siapa, sampai jam berapa itu kayak gitu. Tapi pernah nggak kamu kayak ih kenapa sih kayak gini gitu? Dulu waktu masih kecil iya, karena kan saya ngerasa kayak teman saya itu kalau mau pergi izinnya cuma sekedar gini aja dan dia sudah dibelikan gitu kan. Tapi kalau saya tuh kok harus tahu tempatnya kemana, terus orangnya sama siapa aja, sampai jam berapa, terus nanti pulangnya sama siapa gitu. Saya dulu tuh sempat tidak paham maksud orang tua itu kenapa gitu. Tapi semakin saya bertumbuh saya juga makin sadar maksudnya gini. Itu buat kebaikan aku juga. Iya. Terus oh ya, sebelumnya tadi kamu datang ke sini tuh perasaanmu bagaimana? Sempat tidak expect karena kan teman saya Diajak gitu. diajak gitu kan, tapi saya mikir apa salahnya nih. Berarti emang di sini tuh sering itu ya kayak sesi konseling gitu. BK dari pihak sekolah emang sudah mengajukan kalau ada apa-apa silakan cerita, jadi emang terbuka untuk kalau mau konseling silakan. Oh ya, guru BK-nya di sini ada berapa? Guru BK-nya Banyak. banyak, kayak 4 deh kayaknya. 4 iya. Terus misal konseling itu tadi di ruangan yang tertutup. Iya, itu kan ada kalau misalnya surat izin juga kan kadang ngambilin di BK, ngambil surat izin di BK. Terus kalau mau konseling itu tuh ada kayak ruangan kecil gitu di pojokan, itu emang dianjurkan kan. Kalau yang bagian luarnya kayak kantornya, yang emang di pojokan itu ada kayak ruangan kecil itu biasanya tuh konseling. Kalau misalnya ada anak yang mungkin lagi ingin sendiri atau apa gitu, mau meluapkan perasaannya, bisa.
Kalau gitu biasanya tuh harus ngebuat janji dulu atau misalnya hari ini tuh kamu nggak merasa kamu nggak bisa nih, terus kamu ingin ke sana langsung itu bisa ditangani atau emang harus ada janji Bisa langsung? selama ya izin iya, tapi nggak harus, tidak harus maksudnya sehari sebentar. Jadi bisa langsung aja kalau misalnya ada guru di sana jangan langsung bilang mungkin perlu waktu sendiri atau apa gitu, silakan aja untuk langsung. Dari permasalahan tadi dan tujuanmu itu apa gitu untuk mencapai? Hmm, sebenarnya sih kalau tujuannya saya lebih fokusnya ke proses sosialisasi, karena kalau balik lagi ke tadi kalau misalnya kecapean atau overthinking itu bisa memicu Iya. makanya. Jadi saya cenderung lebih mencoba untuk step by step aja dulu, nanti ambil step ini nanti hasilnya kayak gimana dulu. Kalau misalnya itu nggak berhasil ya udah coba jalan lain, jangan pernah merasa kayak putus asa kayak yang ini nggak bisa terus malah berhenti di situ aja, itu kan malah emang Terus selanjutnya eh, tadi kan kamu udah kayak punya tujuannya. Langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan kayak dari tujuan itu biasanya itu kamu gimana? biasanya saya emang kalau udah kepepet banget sih kan, saya cenderung kan suka nulis kan, jadi saya kadang tuh nulis kayak misalnya setelah ini mau Oh berarti kayak udah punya planning gitu. karena kalau saya kadang tuh langsung terjun masuk itu agak susah tanpa planning itu kan hasilnya nanti gimana gitu. Berarti kamu kayak udah benar-benar bikin planning ya. Iya. Terus misal planning itu kayak melencong jauh dari planning itu biasanya kamu gimana rasanya? Kalau itu kadang kayak sudah lah mau gimana, karena kan emang beberapa hal tuh nggak bisa sesuai dengan kita semua. Jadi kalau misalnya emang jadinya melenceng gitu kan, coba kita lihat dari sisi positifnya, dari jalan yang ternyata kita ambil itu hasilnya nanti bisa diambil apa. Jangan karena kita melenceng jadinya kayak ini nggak guna gitu. Kita lihat sikonnya, misalnya melencengnya ke sini, oh dari sini itu kita bisa ngambil apa aja, jadi tetap dimanfaatkan semua. Oke, terus ada nggak hal yang buat kamu tuh benar-benar bisa ngerasa kamu dapat berubah dengan planning? Bisa sih, kadang itu kan saya merasa tuh ada beberapa orang kan memang yang kadang suka prepare gitu. Saya berharap tuh bisa kalau misalnya ada orang lain yang aduh kok gini hasilnya gimana, terus nanyain kayak ini terus gimana mau lanjut atau apa gitu, saya tuh di situ prepare gitu, jadi kayak bisa bantu orang lain, nggak cuma bantu saya sendiri. Eh, tapi dari lingkungan sekitar benar-benar ngedukung kamu gitu kan? Atau bahkan ada yang kayak ya apa sih kamu kayak gitu? Kalau sikap itu pasti ada, cuman kalau masalah saya menanggapinya itu enggak, saya tidak menanggapi itu karena saya berpikir ini saya melakukan ini untuk kebaikan aku dan kebaikan yang lain. Jadi silakan kalau mau diterima diterima, kalau tidak mau diterima itu hanya pribadi. Iya. Terus ada nggak biasanya tuh kamu kayak di tempat mana kamu tuh ngerasa kalau kamu bebas dari pikiran gitu kayak kamu biasanya enjoy di tempat mana kayak kamu nggak kepikiran itu tuh gimana? Biasanya itu kalau saya lebih cenderung ke kalau di sekolah sih seperti itu, karena kalau di rumah kan emang saya di sekelilingi sama orang-orang yang emang dari awal dari
tua saya kan memang sudah menemani saya, jadi kadang tuh saya masih bergantung sama ayah di rumah. Tapi kalau di sekolah itu tuh saya merasa kayak saya tuh lebih mandiri, terus saya juga bisa memanfaatkan saya tuh kalau misalnya mandiri itu saya kan mindsetnya jangan kan ya, bisa berpikir kritis gitu di rumah. Terus saya juga merasa tidak dikontrol gitu. Kamu kayak lebih senang di sekolah ya. Tapi kalau di rumah nggak tertekan kan, enjoy aja. Cuman ya itu lebih apa ya, bahasanya bebas ya. Kalau di sekolah lebih bebas, tapi maksudnya itu kayak dirinya itu kadang keluarnya di sekolah, terus mungkin diterapinnya di rumah. Oh ya, sebelumnya dulu sebelum SMP itu dari SD mana? SD Antonius. Jadi emang pengen masuk sini juga. Saya awalnya itu memang kan sudah tahu sekolah gitu kan, tapi setelah saya pindah itu kan memang saya sempat bilang dari kemauan pengen di sini karena kakak saya kan juga dulu di sini, jadi lihat kok kayaknya seru gitu. Terus ya sudah, saya sempat waktu pas pindah ke dekat kan saya merasa ini apa enggak kepentok sama mesin-mesinnya itu kan. Awalnya kan saya dekat sini kan, terus setelah pindah itu kok untungnya nyanda karena bilangnya saya sama dengan prestasi Itu dari dulu emang udah berprestasikan bahasa Inggris itu. Dari SD udah ikut. Sebenarnya sih mulai aktifnya itu waktu kelas 6 karena kan emang pas itu sudah sebenarnya kan dari SMP ya. SD itu kan udah ngomong udah bilang mau negeri kamu mungkin bisa nyari yang itu buat bantu ilmu. Jadi saya di situ karena gelarnya dulu itu waktu saya kecil itu kan dulu saya nyoba lomba lomba susu, lomba gambar, lomba itu saya kurang cocok dengan itu. Saya sempat putus asa kayak saya itu nggak menang, kenapa gitu. Dan jawabannya itu ketemu waktu saya kelas 6, ternyata saya bidangnya di bahasa Inggris seperti ibu saya gitu. Berarti kayak emang udah turun-temurun gitu ya. Terus dulu pernah kayak ngelakuin tes-tes gitu nggak? Tes minat bakat atau apa gitu? Sebelumnya itu kalau dari pribadi belum pernah sih, tapi sekolah kan kadang ada tes minat gitu. Kalau dari sekolah pasti sudah pernah, karena kan emang sekolah kan ingin kita mencurahkan bakat kita. Jadi ekstra itu ada apa aja itu juga nanti kita bisa, misalnya kalau bakatnya di nari ya silakan student juga. Berarti emang kayak itu kan swasta ya. Swasta tuh lebih kayak ngedukung buat muridnya up gitu ya daripada dulu. Karena iya sih waktu kelas 6 itu lombanya itu diajarkan oleh sekolah, tapi emang sekolah tuh hanya menganjurkan saja, tidak membimbing. Jadi bukan dari pihak sekolah yang namanya namanya tetap nama saya, nama pribadi. Terus biasanya lombanya itu gimana aja? Yang pernah kamu apa? Waktu pertama kali kalau yang bahasa Inggris itu saya waktu kelas 6 di Venesiana, itu paling pertama saya dapat juara itu kan juara 2. Terus setelah itu kan baru sadar ternyata bidangnya di sini ya, bukannya nggak bisa menang lomba, salah bidang aja. Nah, kan karena di situ terus akhirnya memicu tuh kan, karena kan emang kan guru les, jadi kayak kadang tuh sudah dapat info dari lesan apa gitu, mungkin dari cabang apa mau nawarkan gitu. Nah, paling sering sih sampai sekarang itu tuh emang itu sampai sekarang kenceng terus sering ikut. Tapi untuk lesnya kamu belajar otodidak atau dari mana atau ikut les yang lain gitu? Saya emang dari kecil otodidak,
Oh, tidak. karena Keren ya. itu memang kadang tuh mungkin karena lagi sibuk kerja gitu kan, karena emang bukan hanya ayah saya yang kerja gitu, Iya. emang kerja saya meskipun anak terakhir, jadi kan dia mikir bukan berarti saya anak terakhir terus saya bergantung kamu. Iya. Jadi saya memang dari kecil sudah, karena emang sudah ada akses HP kan ya, itu saya sering melihat video apa gitu terus belajar dari situ. Waktu saya disuruh speaking gitu sama itu bahasa Inggris baru itu, kami sempat kaget ya, kamu kok ternyata bisa gitu kan. Dari situ belum sempat ada niatannya untuk dikembangin, karena memang waktu itu kan waktu kelihatan bisa bahasa Inggris itu kan waktu TK sama SD. Di situ masih posisinya masih ikut lomba-lomba yang kayak lomba Kamu benar-benar mencoba semua bidang gitu ya. Ternyata emang ketemunya di bahasa Inggris. Terus untuk lomba itu yang betul-betul ini bulan apa? Mei. Oh, Mei. Mei tanggal 1 minggu atau 2 minggu lagi kan. Ini tuh lombanya atas namamu sendiri atau dari sekolah juga? Karena waktu itu mama lagi ngelesin terus kayak tawaran gitu, tawaran kan ini emang yang kan milik musik itu kan emang sama selesai gitu. Oh iya. Ya kan kemarin ada, terus mama bilang sebab silakan kita dicoba dulu. Tapi emang mama dari awal tuh kalau misalnya kurang yakin mending coba, karena kalau nggak pasti gitu itu susah. Terus kalau di sekolah itu ada nggak kayak nawarin ayo sampai ke lomba ini gitu? Baru kemarin sih terakhir itu saya kan waktu kartinian gitu kan, saya ikut lomba nyanyi kebetulan itu kepilih buat ikut seleksi PPLS 3N itu. Nah saya udah sampai terakhir, ternyata tinggal 2 anak itu, saya sama satu anak lain. Gurunya sampai pusing mau milih yang mana kan, dua yang bagus gitu kan, tapi memang perwakilannya yang diutus harusnya satu saja. Mungkin emang belum takdirnya kan ya, belum masanya akhirnya kepilih masing-masing. Tapi kamu pernah ini nggak kayak nyoba ingin ngembangin nyanyi gitu nggak dengan mungkin ikut ajang kayak Indonesia Idol atau apa gitu pengen? Kalau itu pernah sih ditawarin sama orang tua, kamu nggak mau ikut ini, terus saya sendiri sih yang mungkin masih ragu gitu. Tapi kalau dilihat saya nyanyi emang suka, emang dari situ saya suka nyanyi. Terus pernah gitu kalau misalnya ada acara apa saya bisa nyanyi kan. Terus juga pernah juga paduan suara di gereja itu saya suka nyanyi gitu. Tapi kalau untuk lombanya itu saya belum pernah sih selain yang kemarin seleksi. Kenapa kayak pengen gitu loh, bener-bener kayak ayo cobain gitu kayak mungkin kamu bisa kayak berkembang ya kayak bahasa Inggrisnya gitu. Saya pengen, ada rasa pasti pengen, tapi emang Ragu. masih ragu karena saya kan cenderung orangnya tuh kalau di rumah saya boleh, tapi kalau di luar tuh agak Lompong gitu. lompong gitu. Jadi tuh saya emang mau nyoba mendekati public speaking sama harus berani tahu gitu kan. Terus ini misalnya nanti lulus ya, misal lulus itu kamu mau kemana? Lanjut kemana? Saya nanti kemungkinan besar ya masih antara nih, tapi saya minatnya itu nanti masuknya SMK, SMK mana? SMK SMK. Kenapa nggak coba yang lain-lain dulu? Nggak di 4 yang dekat sini. Saya sempat ditawarin sih di Ismapa, karena kan mau mungkin kalau Indonesia, karena kan saya ini ada 2 jalur nih. Iya. Mau kalau masuk SMK, saya nanti ngambil nguatin fotografi. Oh, bisa fotografi juga. Ada apa fotonya banyak banget ya? Keren banget. Kalau SMK ngambil fotografi yang jurusan di kafe. Kalau SMA nanti saya ngambilnya IPS karena saya ditawarin kamu tuh bahasa Inggris diplomat. Diplomat saya juga tertarik karena kan itu keluar Iya. luar negeri itu tuh juga kitanya itu
dibayarin gitu loh, kenapa Kayak nggak impian ikut gitu ya. kayak bisa eksplor dunia gitu, karena emang mama ngomong kamu pokoknya senengin dirimu sendiri gitu. Jangan kamu tuh punya duit tapi nggak dipakai gitu. Jadi kayak emang masih bingung ya. Terus pernah nggak kayak mau tanya ke guru kan, Bu ini atau Pak itu sarannya yang bagus kemana? Gitu. Kalau dilihat dari SMP-nya ya, karena emang dulu saya pernah ikut lomba fotografi tapi emang belum menang, tapi kan saya tetap sebenarnya bisa terus. Saya juga salah satu impian terbesar itu punya kamera sendiri, itu sampai sekarang masih saya pakai terus. Kalau dilihat dari lomba-lomba yang saya sudah selama masa SMP, sebenarnya saya emang cocoknya ya itu untuk diplomat, tapi emang dari dirinya saya sendiri tuh lebih minatnya untuk fotografinya. Tapi kalau di SMA itu ada kayak ekstra fotografi gitu, ada nggak kira-kira? Kamu Mungkin lebih ke jurnalistik ya. jurnalistik. Kalau jurnalistik itu kan nggak hanya fotografi aja, karena mereka bikin majalah, printing, terus editing juga ada. Terus saya nanti mau mendalami itu juga sendiri, makanya saya sempat mikir, kan dulu kan saya kan masih kelas 8 kan, Iya. kelas 9 kan bisa aja pindah ekskul lagi kalau mau. Saya itu dari kelas 7 itu sampai sekarang itu paduan suara. Tapi saya juga merasa saya nyanyi itu kalau paduan suara tuh saya merasa ya jujur itu sedikit kurang cocok gitu, karena saya lebih cenderung meskipun pinginnya nyanyinya solo tapi belum berani untuk Sendiri gitu. Tapi memang saya minatnya nyanyinya solo, terus paduan suara itu kan jadi saya ikut, makanya saya ikut ekstranya tapi nggak ikut lombanya, makanya nanti waktu kelas 9 mungkin saya akan pindah ke sinema itu. Keren ya. Terus ini nggak kayak kepikiran ikut jurnalistik itu? Ini juga ada jurnalistik kan? Dulu emang kakak saya dulunya juga jurnalistik. Jurnalistik. Saya sempat mau mikir apa mau masuk jurnalistik, tapi mungkin karena dulu itu saya kan apa-apa tuh kadang sok disetir, Oh, iya. apa itu masih mainstream lah namanya. Banyak temannya saya yang ikutnya paduan suara, yaudah saya ikut ini aja. Jadi kayak pengennya bareng temen gitu. Sebenarnya pinginnya ini, tapi entah apa gitu jadinya itu kayak udah ikut teman aja. Tapi sebenarnya saya sadar itu nggak bisa, karena belum tentu apa yang mereka minatin itu saya juga minatin. Makanya nanti saya pokoknya nanti kelas 9 saya emang mau pindah juga dari awal berani, karena kalau misalnya nggak sampai pikirin dulu kan kayak agak gimana ya, agak dulu. Emang kalau dulu pun datangnya di akhir ya. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa Gitu. iya? Oke, terus mungkin kan ini baru kelas 8 ya. Kamu planning buat kelas 9 tuh apa aja? Ningkatin. Buat kelas 9 ya. Yang pasti ningkatin edukasinya ya, karena pendidikan itu kan bagi keluarga saya itu nomor satu. Selain itu juga saya pendidikan juga yang non akademik juga saya ingin ningkatin, karena dari keluarga saya tuh emang dari awal tuh udah punya prinsip apa pokoknya kalau misalnya sekitar apapun tapi sifatnya baik itu kan juga orang. Jadi kayak keluarga benar-benar membuka pikiran kamu. Iya. Kamu jangan tertuju ke satu tok ini kayak Iya. harus mikir kayak inilah gitu. Ini emang support banget. Iya. Terus dari kakak sendiri itu sekarang kuliah atau gimana? Sekarang kuliah di Sambil Kerja. Sambil kerja di mana? Kuliahnya di Universitas Terbuka. Oh, UT. Kerjanya apa? Kerjanya Di kantor gitu. bukan di kantor, karena emang apa sebenarnya kan pertama kali kan ya, kalau Iya. misalnya emang pertama kali kan nggak bisa milih-milih. Iya, benar. Nggak bisa milih-milih. Jadi ini job pertamanya itu kayak packing gitu. Oh, packing. Packing sama barang buat kayak stok
toko gitu. Itu keren juga ya, kayak kuliah sambil kerja gitu. Pembagian waktunya juga keren ya. Oke, terus kamu kalau di sekolah sini tuh teman kelasmu tuh ini nggak kayak kamu pernah ada geng-gengan gitu? Kamu masuk circle-circle gitu? Dulu mungkin karena saya belum terlalu terbuka ya pikirannya. Dulu waktu kelas 7 sama kelas 8 awal itu saya sempat mikir kalau misalnya sama ini yaudah saya ikutnya sama ini aja. Saya sempat berpikir kayak sudah nyaman gitu di zona nyaman. Oh, iya. Saya semakin itu setelah kasusnya itu saya mikir saya nggak bisa cuma fokus sama satu hal aja, harus terbuka sama yang lain juga. Jadi ya semenjak itu saya juga nyoba saya harus berani kenalan, nggak cuma stuck sama yang satu itu aja. Terus kalau kelompok masalah kelompok itu biarkan yang mau circle silahkan, tapi kalau saya sebisa mungkin Semuanya teman gitu. Tapi ada nggak kayak bener-bener satu orang itu ngejulit gitu kayak pasti kamu kayak pick me apa gitu? Dulu waktu masih puncak kasusnya pernah sih, tapi itu pun dia nggak berani sendiri karena emang saya tuh sadar tuh sebentar tuh ini tuh saya tuh satu lawan circle. Jadi tuh saya tuh yang awalnya masuk circle ini tapi dikucilkan karena sifat saya yang mungkin terlalu konservatif gitu kan, yang mungkin terlalu tertutup atau apa, kadang-kadang terlalu gampang ngalah atau apa, mereka tuh jadi manfaatin kayak oh ini dia tuh gampang ngalah udah dikucilin aja gitu kan. Saya tuh jadi ngerasa kayak saya ini malah di posisi saya tuh mereka mau ngetawain saya silahkan, karena mereka berpikir mereka lebih unggul karena mereka butuh, karena mereka lawannya tuh nggak hanya satu orang saja gitu loh. Tapi kalau saya itu kan malah dari sisi saya sendiri pribadi malah saya pikir ini tuh saya tuh berjuang sendiri, saya tidak mengikuti orang lain karena takut sendiri gitu. Jadi itu. Jadi kayak itu bumerang juga ya. Tapi sekarang masih berteman atau kayak udahlah bodo amat gitu? Temenan tetap temenan, cuma tidak sedekat yang dulu. Saya sadar karena konsekuensinya saya sudah ngomong dari awal, mama juga udah ngomong. Tapi kalau misalnya kamu emang udah nggak mau, kamu mau stand up buat dirimu sendiri, ya udah kamu konsekuensinya kamu nanti harus bersosialisasi sama yang lain lagi. Jangan cuma kamu nanti malah stuck sendiri aja, jadinya kamu udah dikucilin, udah nggak masuk circle lagi, terus jadinya menyendiri itu kan nggak baik, karena itu nggak sehat juga, karena manusia itu kan ya Takut sosial. jadi nggak bisa kalau jangan mentang-mentang kayak oh aku udah menang, aku udah sendirian dan bisa, aku nggak perlu kalian, jangan kayak gitu, karena pasti kan nanti kita ada saatnya kita nanti jatuh. Kalau nggak ada orang yang mau diajak bicara itu kan susah. Paling nggak kayak walaupun kamu itu tetap butuh orang lain ya, gitu ya. nggak harus deket lah, yang penting mau komunikasi dan jangan berpikir tuh ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk, karena emang semuanya di sini tuh harusnya seimbang. Jangan berpikir oh dia tuh lebih rendah daripada aku nggak mau ngomong sama dia, dia nggak selevel, atau mungkin gengsi karena dia tuh lebih tinggi, mungkin kayak dia tuh orangnya tuh pintar banget, aku nggak bisa ngobrol sama dia, dan jangan berpikir Oke, dari tadi mungkin kita ke tahap yang akhir aja ya, karena kayak kamu benar-benar bisa pikir kayak betul gitu apa aja gitu. Tingkatin terus ya kayak semoga lebih open minded lagi lah. Saya masih berkembang karena emang nggak bisa kan ya, Iya. kalau misalnya semua tuh langsung bisa hasilnya langsung begini, harus ada proses, nggak semua tuh bisa langsung instan. Oke, apakah ada hal yang ingin ceritakan lagi?
karena mungkin ini udah mau azan juga ya, nanti terganggu. Eh, eh, Kalau proses ini kita akhiri bagaimana? Sebelumnya boleh nggak nanya presentasi gimana perasaanmu yang sebelumnya tiba-tiba datang dari satu yang berbeda kayak apa ini terus kayak 10 gitu terus berapa kira-kira? Ini skala dari satu Iya, yang sebelumnya gitu. sebelumnya sih awalnya kayak ini apaan Oke. kayak tau-tau ditawarin gitu, tapi saya setelah berpikir yang matang gitu kan, saya mikir juga karena orang tua juga bilang nggak ada masalah silakan ikut aja, nggak ada acara apa-apa sih. Jadi yang awalnya mikirnya kayak 3 deh, terus tahu ya udah full max 10. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah mau mengikuti proses konseling ini. Kalau ada aku ada salah kata atau mungkin lebih banyak kamu yang ngomong, mohon maaf besar-besarnya karena kayak wow kayak sebelumnya terima kasih banyak ya kayak sudah mau membantu ini. Kayak kita akhiri saja karena sudah jamnya juga. Selamat siang bersama. Terima Terima kasih ya, terima kasih ya, yang bantu.